Teman-teman semua, pernahkah kita bertanya, kenapa saat ini banyak sekali, baik itu para ulama maupun para penceramah, yang mereka sangat suka menghitung kesesatan, kesalahan orang lain, tetapi apa? Mereka lupa untuk muhasabah diri. Dan kenapa saat ini kata sesat, kata kafir, kata murtad, bahkan kata penista sangat disukai oleh umat Islam dibandingkan dengan apa? Kata ilmu, kata akhlak, atau bahkan kata cinta kasih. Bahkan kita melihat banyak sekali para ulama maupun penceramah yang membakar mimbar dakwah dengan amarah mereka. Sehingga tidak ada lagi ilmu yang mereka sampaikan, melainkan arogansi, kemarahan, bahkan tendensi kepada pihak lawan mereka. Di balik itu semua, ada satu sosok yang justru membangun peradaban daripada kesunyian. Beliau tidak pernah mengkafirkan satu sama lain, beliau nggak pernah mencaci maki satu sama lain, bahkan beliau juga nggak pernah menstempel orang yang berbeda paham sebagai seorang penyimpang agama ataupun penyesat. Tetapi daripada apa yang beliau lakukan inilah justru dakwah beliau mengguncang daripada negara kita. Sehingga kita melihat yang awalnya kita menuding wajah Islam begitu buruk, wajah Islam yang penuh amarah, wajah Islam yang anti dengan kata toleransi, berubah 180 derajat menjadi Islam yang rahmatan lil alamin. Oleh karena itu teman-teman semua, inilah kisah dakwah daripada seorang guru, seorang syekh yang tanpa pernah mengkafirkan. Tetapi apa? Beliau kerap kali disalahpahami, bahkan dicaci maki. Mari kita bahas teman-teman semua. Saudara, karena yang bersangkutan pernah mimpin Purwakarta, dirubah dari kota kiai, kota santri menjadi kota berhala, nggak boleh Jawa Barat dirubah menjadi provinsi berhala. Betul? Betul, saudara. Pilkada boleh kalah, tapi perjuangan Islam nggak boleh kalah. Betul? Betul? Pilkada kita kalah, tapi bukan berarti perjuangan Islam kita berhenti. Betul? Teman-teman semua, hari ini kita hidup di tengah wabah takfiri atau saling mengkafirkan. Kita melihat setiap hari kita dijejali, didoktrin, diberikan dogma tentang apa? Ceramah-ceramah yang menghakimi satu sama lain. Jika ada beda sedikit dianggap apa? Sesat. Jika ada yang tidak sejalan dianggap murtad. Bahkan jika ada yang tidak lagi patuh kepada perintah Al-Quran, dianggap telah menyimpang agama atau bahkan menista agama. Bahkan lebih parahnya, dakwah telah menjadi mimbar kebencian. Islam yang katanya kasih, damai, dan sebagainya telah hilang daripada Islam itu sendiri karena ulah para ulama, para penceramah yang seperti ini. Sekalipun berapapun banyak para ulama-ulama jahat, para penceramah-penceramah bengis ini ingin memadamkan cahaya Allah, memadamkan cahaya ilahi. Tapi perlu diingat bahwa cahaya Allah tidak akan pernah padam, bahkan justru bertambah. Kita melihat ada satu suara yang tidak pernah berteriak. Bahkan beliau juga nggak pernah caci maki. Apalagi menghakimi, apalagi memvonis sesat atau tidak. Nggak pernah semacam itu. Beliau adalah siapa? Syekh Abdus Salam Rasidi Panji Gumilang. Jika kita melihat Syekh Panji Gumilang dalam cara berdakwah, beliau tidak pernah mencari kesalahan orang lain. Tetapi apa? Beliau yang selalu dicari-cari kesalahannya. Bahkan hal-hal yang gak pernah diperbuat oleh beliau sengaja dituduhkan untuk menjatuhkan marwahnya. Bahkan ketika Syekh Panji Gumilang menghadapi suatu masalah, beliau tidak mencari kambing hitam untuk dipersalahkan atas suatu masalah, tetapi beliau mencari apa akar masalahnya. Bahkan beliau juga apa? Menggali daripada akar ilmu, teman-teman semua. Dan lebih hebatnya lagi, Syekh Panji Gumilang juga membangun akal sehat umat manusia, khususnya umat muslim. Yang dimana Syekh Panji Gumilang mengajak kita untuk merdeka, terutama dalam berpikir, agar tidak lagi kita terjebak dengan dogma-dogma ketakutan dalam beragama. Sehingga Syekh Panji Gumilang menyatakan bahwa agama itu bukan untuk menakut-nakuti, tetapi agama ini sebagai apa? Al-Huda. Sebagai cahaya, petunjuk. Jika kita mempelajari lebih dalam daripada konsep dakwah Syekh Panji Gumilang, kita akan melihat
bahwa Syekh Panji Gumilang menolak dakwah dengan cara kekerasan. Bahkan beliau juga menolak konsep dakwah yang disebarkan dengan ancaman ketakutan. Bahkan Syekh Panji Gumilang juga menolak konsep dakwah yang hanya memvonis orang lain. Mengapa demikian? Karena bagi Syekh Panji Gumilang, kalau kita berdakwah hanya dengan emosi, hanya dengan amarah, yang kita hasilkan adalah umat-umat Islam yang beringas. Umat-umat Islam yang nggak tahu aturan. Yang dikedepankan adalah egonya, kan begitu. Sedangkan perintah dalam Al-Quran sebagai ajaran ilahi menyatakan, idfa' billati hiya ahsan. Lalu kenapa saat ini banyak sekali para habib, para ulama yang justru ketika ada suatu masalah malah memprovokasi umat, menantang pemerintah, bahkan mengajak perang. Ya Allah. Sehingga jika ulama-ulama semacam itu, ya contohlah Rizik Syihab ketika menantang perang atau mengancam perang itu dijadikan panutan, maka hasilnya adalah apa? Yang terlahir daripada rahim umat Islam adalah umat-umat yang apa? Umat-umat yang beringas dalam beragama. Umat-umat yang nggak bisa berpikir cerdas karena akalnya telah diperkosa oleh mereka. Dan perlu diingat bahwa dakwah itu tidak hanya sebatas daripada lisan, tidak hanya sebatas daripada ucapan, tapi dakwah yang paling nyata adalah apa? Dengan tangan kita. Artinya, dakwah itu sekalipun kita ucapkan juga harus kita buktikan. Kita lihat di Al-Zaitun, teman-teman semua. Dakwah di sana itu bukanlah sebatas orasi di mimbar, bukan. Dakwah di sana itu, dakwah Islamiyahnya dibuktikan dengan aksi nyata, gerakan nyata. Kita akan melihat bahwa di sana santri disuruh untuk berpikir, santri diajak untuk mampu berpikir kritis terhadap segala sesuatu. Bahkan santri juga diajarkan untuk memikirkan daripada ciptaan Tuhan, termasuk bumi dan seisinya. Dengan cara apa? Menanam ternak, bahkan membangun peradaban. Ini kan perintah Tuhan. Bahwa Tuhan memerintahkan kita untuk memikirkan ciptaannya. Dan daripada hasil memikirkan ciptaannya ini, kita tuangkan dengan gerakan. Membangun peradaban, peternakan, pertanian, dan sebagainya. Dan ini telah dijalankan, telah didakwahkan oleh Syekh Panji Gumilang bersama Al-Zaitun. Kan begitu. Sehingga daripada hal ini kita akan melihat bagaimana perbedaan kualitas daripada dakwah Islamiyah yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang dengan para ulama-ulama yang jahat itu. Sangat jauh berbeda. Di Al-Zaitun, bahkan Syekh Panji Gumilang tidak ada pernah ceramah mencaci maki orang lain. Tidak ada. Bahkan tidak ada perintah untuk demo di jalanan. Itu nggak ada semacam itu. Bahkan sampai tahun 2023 kemarin ketika begitu banyaknya ormas-ormas nggak jelas mendemo Al-Zaitun, ya, orang-orang Al-Zaitun nggak boleh ikut demo atau membuat demo tandingan itu nggak boleh oleh Syekh Panji Gumilang. Inilah pengajaran yang diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang dan inilah dakwah Islamiyah. Ironisnya teman-teman semua, Syekh Panji Gumilang yang tidak pernah mengkafirkan orang lain, tetapi beliau justru seringkali dikafirkan oleh orang-orang. Betapa banyak caci maki dan tuduhan-tuduhan yang mohon maaf tidak masuk di hati nurani kita, tidak masuk di akal kita, bahkan juga bertentangan dengan ajaran ilahiyah. Tapi dituduhkan kepada Syekh Panji Gumilang. Padahal kalau kita mau jujur, apa yang diajarkan oleh Syekh Panji Gumilang adalah mengajak kita untuk berpikir kritis, mengajak kita untuk berpikiran terbuka, dan mengajak kita untuk merdeka daripada ilmu, merdeka ruh, merdeka fikir, lain sebagainya. Kan begitu. Sehingga tidak ada lagi jiwa kita ini terjajah oleh dogma-dogma maupun para ulama. Terlebih lagi Syekh Panji Gumilang juga mengatakan, kalau kamu belajar Islam hanya dari satu buku, lalu mengkafirkan semua yang beda, itu bukan ilmu, itu adalah kejumudan. Dan kita melihat fase kehancuran daripada kerajaan Islam
Ketika umat Islam peradabannya telah hancur, umat Islam hanya bisa berseteru satu sama lain, bahkan umat Islam lebih mementingkan asobiyah golongan mereka. Tapi hebatnya teman-teman semua, Syekh Panji Gumilang tidak pernah menyerang balik para pembencinya. Sekalipun beliau dicaci maki bagaimanapun, beliau nggak pernah serang balik mereka. Justru dari apa yang dilakukan oleh Syekh Panji Gumilang semacam ini menunjukkan bahwa beliau sebagai ulama yang karismatik dan berwibawa. Begitu. Terlebih lagi segala fitnahan yang berada di luar sana, Syekh Panji Gumilang diam. Beliau tidak menjawab dengan kata-kata, tetapi menjawab tuduhan-tuduhan fitnahan tersebut dengan bukti nyata. Sehingga kita lihat saat ini segala fitnahan yang ada tidak pernah terbukti di Al-Zaitun, teman-teman semua. Sehingga diamnya Syekh Panji Gumilang merupakan suatu cara yang sangat ampuh untuk membungkam mulut-mulut mereka. Diamnya Syekh Panji Gumilang membuat mereka takut. Karena dari diamnya itu membuktikan bahwa Syekh Panji Gumilang tidak bisa dikalahkan dengan debat. Karena Syekh Panji Gumilang tidak lagi bermain di level tersebut. Itu adalah level orang-orang rendahan yang menghabiskan waktu untuk berdebat satu sama lain, bahkan setelahnya apa? Saling mengkafirkan, saling menyalahkan, bahkan saling menuduh satu sama lain. Tapi Syekh Panji Gumilang telah memainkan perannya sebagai apa? Seseorang yang membangun peradaban. Inilah peran yang dilaksanakan oleh Syekh Panji Gumilang sebagai al-ulama warasatul anbiya. Sebagai penutup teman-teman semua, dakwah sejatinya adalah menghidupkan hati yang mati. Bukan justru menghukum orang yang berbeda paham dengan kita. Dan Syekh Panji Gumilang telah membuktikan itu. Betapa banyak hati-hati yang telah mati dapat dihidupkan kembali dengan dakwah Islamiyah Syekh Panji Gumilang. Dakwah Syekh Panji Gumilang ini merupakan dakwah yang sangat baik. Karena apa? Agama itu bukanlah untuk orang yang telah suci, tetapi agama juga untuk orang-orang yang sedang mencari jati diri, teman-teman semua. Sekian dari saya. Jika ini bermanfaat, silahkan di-share. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, fastabiqul khairat. Rahayu untuk teman-teman semua. Merdeka.